يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. أما بعد, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua Masjid Suro Pasar Beneng, yang menghormati kaum bapak, kaum ibu, jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, karena atas izin, limpahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita dapat hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ta'abbud Allah pada subuh yang mulia. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah dapat melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil mahsyar kelak hendaknya. Amin ya rabbal alamin. Selalu disampaikan di pada mahsyar nanti kita akan antrian dalam rangka menghadap dan mempertanggungjawabkan perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu digambarkan kita berada di bawah panasnya terik matahari. Maka di situ akan nampak langsung dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena akan keterlihatan sebagian kita akan tenggelam dari keringin kita dalam rangka antri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah kita akan mengharapkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena banyak berselawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat tersebut. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, sidang jemaah salat subuh Masjid Suro yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini tepat giliran kami dipercayai oleh pengurus menyampaikan kuliah subuh dalam rangka tawasul haq wa tawasul sabr. Karena itu terlebih dahulu tentunya kami mengucapkan terima kasih Pak telah memberikan kesempatan kepada kami untuk bersilaturahmi, kemudian melaksanakan firman Allah wa tawasul haq wa tawasul sabr tersebut. Mudah-mudahan memberi manfaat dan faedah bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikannya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kesempatan ini kami menyampaikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala
surah An-Naml ayat 19. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, apabila kamu memasuki umur 40 tahun, maka hendaklah memiliki modal setidaknya 5 modal sebelum kamu menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kamu memasuki umur 40 tahun, maka hendaklah menyiapkan 5 modal sebelum kamu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini peringatan bagi kita semua, Bapak Ibu. Allah mulai memberikan peringatan ketika kita mulai menginjak umur 40 tahun. Sementara kita yang hadir hari ini, aku yakin lagi hati 40 tahun, maka kita kena dengan panggilan dan peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Apa seruan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita yang telah masuk umur 40 tahun tersebut? Yang pertama, banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa doanya itu? Wa qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Berkata, ya Tuhanku, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya. Jadikanlah hamba orang yang pandai bersyukur dalam kehidupan. Itu yang pertama, peringatan Allah kepada kita yang mulai masuki umur 40 tahun. Banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadikanlah saya, jadikanlah hamba orang yang pandai bersyukur atas kehidupan yang Engkau berikan, ya Allah. Itu yang pertama, mensyukuri kehidupan. Apa itu syukur? Lah sama-sama kita ketahui, Bapak Ibu, arti syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah. Tapi lebih khusus lagi, arti syukur itu adalah melaksanakan, memanfaatkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuan pemberiannya. Itu arti syukur. Memanfaatkan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan tujuan penganugerahan, pemberian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Jadi kita bisa bertanya ke diri kita masing-masing, seberapa banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Tentu tidak akan mampu kita menghitung dong. Lah selalu disampaikan oleh ustaz-ustaz, dan Allah pun mengingatkan kepada kita, kita tidak diminta untuk menghitung, tetapi justru kita dituntut mensyukuri apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. La tuhsuha, tidaklah kamu akan sanggup menghitungnya, karena saking banyaknya nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita dalam kehidupan ini. Karena itu, karena saking banyaknya, maka kita diminta untuk pandai mensyukuri nikmat hidup tersebut. Usah kita menengok banyak jauh-jauh, Bapak Ibu, kita tengok ke diri kita masing-masing. Tentu tidak akan terhitung yang namanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Kita ambil satu contoh, Bapak Ibu. Kita diberikan mata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa guna mata?
untuk menengok yang elok-elok. Kalau tak elok, kita tak boleh menengoknya. Jadi sudahkah kita menggunakan nikmat mata sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Setidaknya Allah mengajarkan kita dalam memanfaatkan yang namanya nikmat mata itu. Di dalam Al-Quran ada di dalam surah yang ke-24 ayat 30 bagi laki-laki, ayat 31 bagi perempuan. Ketahuilah bagimu laki-laki, gunakanlah matamu dengan baik. Begitu juga dengan perempuan, diberikan peringatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah yang ke-24 tersebut, bagaimana seorang perempuan bisa menggunakan mata dengan baik. Tuh, surah yang ke-24, surah An-Nur ayat 31 bagi laki-laki. Bisa kita tengok Bapak Ibu. Surat ayat 30 bagi laki-laki, 31 bagi perempuan. Itu salah satu panduan Allah, petunjuk Allah bagi kita dalam menggunakan yang namanya nikmat mata sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, dalam surah yang ke-17 ayat ke-36, surah Al-Isra, Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَا تَقْفَى مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَدَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا. Ini peringatan Allah kepada kita dalam menggunakan yang namanya nikmat mata. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, kata Allah. Karena inna sam'a, sesungguhnya pandangan, wal basara, dan penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya bahwa melalui firman Allah ini, Allah mengatakan bahwa apapun yang kita terima hari ini, sudahkah kita manfaatkan, sudahkah kita gunakan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala? Diberi satu contoh mata, diberi satu contoh telinga, diberi hati nurani, sudahkah kita menggunakan sesuai dengan perintah dan petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut? Satu contoh tadi kita tengok sebuah nikmat yang besar yang namanya mata. Kita buktikan apakah kita sudah termasuk orang yang telah mensyukuri nikmat yang namanya mata yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Ada satu kisah dijelaskan, ada seseorang yang memiliki kekurangan dalam hal mata tersebut. Tompeknya di kota Kairo, Mesir. Orang tersebut berumur 4 tahun. Namanya Mu'al. Mu'al masih berumur 4 tahun, tidak memiliki mata, diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam keadaan kekurangan mata, ia menginginkan dan memiliki kemauan yang kuat. Ia menyampaikan kemauannya kepada ayahnya, wahai ayah, antarkan saya untuk belajar Al-Quran. Kata Mu'al kepada ayahnya. Apakah benar keinginan itu engkau miliki, ya Mu'al? Betul ayah. Singkat kata, ayahnya mengantarkan Mu'al kepada seorang guru yang jauh dari tempat tinggalnya. Ia menggunakan motor butut kata orang kini,
mengendarai dua anak buah menuju rumah gurunya. Maka di situ disampaikan oleh ayahnya, wahai guru, anakku ini memiliki kekurangan, tidak memiliki mata, tapi ia memiliki kemauan dan kekuatan untuk mau belajar Al-Quran. Maka ajarkanlah ia. Maka seorang guru menengok kekuatan dan kemauan yang kuat dari seorang mu'al, mulailah mengajarkan Al-Quran. Apa cara mengajarnya? Dibacakan di guru, ditulis di ayahnya. Tulisan itulah yang disampaikan dan ditransfer kepada mu'al yang tidak memiliki mata. Ketika balik dari rumah guru, catatan itu dibaca, didengarkan oleh mu'al, diulang-ulang oleh mu'al, maka itulah kekuatan ingatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Singkat kata, setiap poin rumah guru itu yang dibacakan oleh ayahnya, itu pula yang dihafal oleh yang namanya mu'al. Singkat kata, akhirnya sampailah masuknya mu'al ini yang tidak memiliki penglihatan menjadi seorang penghafal Al-Quran. Apa maksudnya? Kemauan yang kuat, kemudian mendengarkan bacaan yang dibacakan oleh ayahnya yang didapat dari seorang guru. Anaknya bisa menghafal Al-Quran, ayahnya yang memiliki mata tidak hafal. Ini yang pertama yang diberikan oleh Allah, kekuatan bagi seorang yang namanya mu'ad. Ayah dengan kemampuan mendengar, tetapi keinginan kuat ia bisa menghafal Al-Quran. Berita itu tersebar di kota Mesir saat itu, mendapat perhatian serius dari wartawan yang ada. Maka datanglah wartawan ke rumahnya, menengok dan memastikan apakah memang mu'al yang masih berumur 4 tahun sudah bisa menghafal Al-Quran. Rupanya iya. Maka ditanyalah dek wartawan kepada mu'al, wahai mu'al, jika engkau diberikan kesempatan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apa yang pertama yang engkau minta ya mu'al? Maka mu'al menyampaikan kepada wartawan, karenamu ya Allah, jika aku diizinkan berdoa kepadamu, maka yang pertama aku minta kepadamu adalah aku tetap diberikan mata yang tidak bisa melihat. Apa yang pertama disampaikan dari mu'al kepada Allah Subhanahu wa ta'ala doanya, biarkan saja saya tidak memiliki mata untuk melihat. Maka membuat wartawan tercengang, apa dia yang diminta dia? Tidak mata dua yang sempurna yang diminta dia. Maka mu'al mengatakan, jika saya diberikan mata yang sempurna, mungkin dengan mata itu akan menyebabkan saya memiliki dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'al memilih dalam keadaan ketidaksempurnaan atau tidak bisa melihat. Dalam arti katuan, mata tak bisa menengok. Kenapa? Karena mata yang tidak sempurna, ia memiliki kemauan untuk membaca Al-Quran, untuk mempelajari Al-Quran. Singkat kata, bagi kita Bapak Ibu yang memiliki mata yang sempurna, sudah memiliki umur yang lebih dari mu'al 4 tahun, bisa menguasai Al-Quran. Kita memiliki mata dua yang sempurna, sudah memiliki umur 40, 50, bahkan 60 tahun, sudah seberapa jauh kemauan dan kemampuan kita dalam mempelajari Al-Quran tersebut. Sebagai bukti, kembali kepada kajian kita, bukti kita mensyukuri nikmat yang namanya nikmat mata yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang disampaikan oleh mu'al kepada wartawan, apalagi yang kau minta, demi zat Allah Subhanahu wa taala yang maha kuasa, saya berdoa kepadamu ya Allah. Saya sudah belajar Al-Quran, saya sudah berkemauan kuat mempelajari Al-Quran, maka jadikanlah Al-Quran ini sebagai penolong bagiku ketika menghadapmu di padang mahsyar besok. Tuh, Muhammad puluh tahun sudah memikirkan bagaimana ia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita 40 tahun kate, sudahkah kita memikirkan bagaimana ketika kita mempertanggungjawabkan kehidupan ini di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, ketika kita lama nginjak umur 40 tahun, maka banyak kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kehidupan yang banyak, mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sambungan ayat itu adalah wa ala walidayya, dan berikan kekuatan untuk berbakti kepada kedua orang tua. Itu yang kedua yang perlu banyak-banyak disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita bersyukur, setelah kita bisa mensyukuri kehidupan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah wa ala walidayya, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Syukur kepada Allah diseiringkan perintahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Apa maksud dan tujuan Allah Subhanahu wa taala menseiringkan dua perintah ini? Pertama syukur, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Yang pertama tujuannya lupa bahwa apapun yang kita capai hari ini, apapun yang kita rasakan hari ini, tidaklah lepas dari doa kedua orang tua dahulunya untuk kita hari ini. Apapun yang Allah rasakan itu, kesuksesan yang Allah miliki hari ini, harta yang Allah miliki hari ini, capaian-capaian yang ada hari ini, yang kita rasakan hari ini, tidaklah lepas dari doa yang disampaikan oleh orang tua kita dahulu, baiknya masih hidup maupun sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita diperintahkan yang pertama syukur kepada Allah, yang kedua meningkatkan rasa pengabdian kepada kedua orang tua. Sebagai bukti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bapak-bapak, ibu-ibu yang telah melaksanakan ibadah haji atau umrah, ada yang kita dengar kisah Ismail alaihissalam. Apa kisahnya? Kisah Ismail alaihissalam dengan ibunda tercinta. Siapa nama ibu? Siti Hajar. Apa kisahnya? Siti Hajar alaihissalam, Siti Hajar meletakkan putranya Ismail dalam keadaan haus di padang pasir yang tandus. Omaknya pergi berjalan untuk mencari sumber air. Sehingga kata berapa kali Siti Hajar itu bolak-balik mencari sumber air tersebut,
yang dalam ibadah haji dan umrah kita kenal dengan kegiatan sa'i. Apa tujuannya? Mencari sumber air. Sa'i artinya adalah usaha yang maksimal. Kalau dalam ibadah haji, sa'i artinya jalan-jalan kecil. Tapi dalam bahasa Arab, sa'i itu artinya adalah usaha yang maksimal. Setelah tipu dari Ismail, Siti Hajar melaksanakan usaha yang sempurna, poi balik sampai 7 kali, sampai yang ketujuh. Ketika Siti Hajar kembali kepada anaknya Ismail, ketika itulah Allah menolong Ismail dengan ontakan tuminya mengeluarkan air. Apakah karena Ismail itu seorang yang kuat? Tidak. Tapi ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena adanya usaha yang maksimal dari seorang ibu, Siti Hajar, dengan keberhasilan seorang anak menimbulkan pencarian air yang kuat sampai kini yang disebut dengan Zam-Zam. Sa'i artinya usaha yang maksimal, usaha yang kuat, sedangkan Zam-Zam artinya berkumpul. Sampai kini banyak orang berkumpul di situ tak unti-unti. Kalau kita tengok ibu-ibu apabila meletakkan anak bayi dalam keadaan haus, unuknya atau merontaknya? Merontak, tapi tidak langsung menimbulkan air. Ini adalah satu sinkronisasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada usaha dengan hasil yang diberikannya. Makanya sekali lagi, wa ala walidayya, maka perbuatlah rasa pengabdian kepada kedua orang tua kita setelah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, perintah Allah dalam surah An-Naml ini adalah wa an a'mala sholihan tardah. Wa an a'mala sholihan tardah. Maka perbanyaklah amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah untuk melaksanakan amal soleh dijelaskan oleh Allah dalam surah An-Nahl ayat 97. Man 'amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahu ajruhum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Allah mengatakan dalam surah An-Nahl ini, kehidupan yang baik yang diberikan itu, yang kita rasakan itu adalah dampak dari amal soleh yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Maka diawali dengan man amila, barang siapa yang beramal salihan, saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka diberikan kehidupan yang baik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tengok umur kita kini lah berapa, anggaplah 40. Bukan 40 rupa kita mengabdi dan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi berapa baru? Paling banyak sabarapun merawat bagi 2. Separuhnya itulah baru kita
untuk Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Untuk tidur. Makanya ketika kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita banyak-banyak melaksanakan amal soleh serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari yang kene, mulai dari yang sedikit, tapi berkelanjutan. Sesungguhnya amal yang dicintai oleh Allah adalah amalan yang sedikit tetapi berkelanjutan. Ahabul a'mali ilallahi adwamuhu wa in khana. Amalan yang dicintai Allah itu adalah amalan yang sedikit tapi berkelanjutan. Jadi mulailah kita memberikan suatu kebiasaan dalam kehidupan kita, melaksanakan amal soleh dari yang ringan, dari yang sedikit, tetapi bisa kita lakukan secara berkelanjutan, berkesinambungan, terus menerus. Allah lebih cinta itu daripada banyak tapi setelah itu hilang. Banyak lakukan tapi setelah itu hilang. Allah cinta sedikit tapi secara terus menerus. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi setidaknya itulah bekal yang disampaikan oleh Allah kepada kita apabila kita lah sampai umur 40 tahun. Apakah? Yang pertama, mensyukuri kehidupan. Kemudian lanjutannya adalah meningkatkan pengabdian kepada orang tua kita masing-masing. Karena bagaimanapun juga yang kita rasakan hari ini tidaklah lepas dari doa kedua orang tua tersebut. Maka perbanyaklah pengabdian kepada kedua orang tua tersebut. Dan yang kedua adalah melaksanakan amal soleh serta diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pengajian yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan faedah bagi kita bersama, terutama bagi kami yang menyampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.